Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, Tuhan masih berkemurahan bagi kita. Kita masih disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Selamat berbakti dan selamat beribadah saya ucapkan kepada kita semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut hadirat Tuhan, menyambut berkat Tuhan, menyambut kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita katakan kepada Tuhan sebagai wujud cinta kasih kita kepadanya, Tuhan, Engkaulah pengharapanku, sebab ku percaya hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita katakan kepada Tuhan, Dialah pengharapan kita semua. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kami percaya, ku percaya hanya kepadamu, Yesusku. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Saya teringat satu ayat yang berkata, Daud berkata dalam firman Tuhan, 7 kali dalam sehari aku memuji nama Tuhan. Jika ada orang lain di luar sana yang mungkin mengumpat orang lain, bersungut-sungut ratusan ribuan kali, bahkan setiap hari, namun biar kita pada pagi hari ini diingatkan oleh Tuhan, biar mulut kita penuh dengan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan dengan iman kita, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepada Engkau ya Allah kami, kepadamu ya Allahku. Hanya kepada Engkau Tuhan, kepadamu ya Allahku. Biar mulut kami penuh dengan pujian Tuhan pada pagi hari ini, sebab Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami. Jika ada banyak orang lain sudah kehilangan pegangan dalam hidup mereka, mereka tidak tahu arah tujuan hidup mereka Tuhan. Mereka hidup dalam kekhawatiran, mereka hidup dalam kehampaan, mereka tidak tahu masa depan mereka Tuhan. Mereka menganggap bahwa jalan yang mereka jalani adalah kegelapan. Masa depan yang mereka alami adalah masa depan yang suram Tuhan. Namun kami bersyukur kepada Engkau. Jika kami ada pada pagi hari ini, kami menyatakan rasa syukur kepada kami atas kemurahan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah pengharapan kami. Dan kami ingin memuji, memuliakan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk datang kepada Tuhan, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Bahkan boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak mengenakan bagi kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, melawat kami dimanapun kami berada Tuhan, pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari awal sampai akhirnya ibadah ini, kami serahkan kepada tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang berhadirat, Engkaulah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau saja yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tangan kuat yang memegangku. Saat kita sendiri, percayalah Bapak Ibu, ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Ketika tangan kita mungkin gemetar, lemah dan tidak berdaya, ada tangan Tuhan yang selalu hadir menyapa kita. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memerhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, kami percaya, percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku.
Saat kami sendiri Tuhan, ada Engkau di dalam kehidupan kami. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, Yesus, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Katakan sekali lagi, sampai akhir, sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidup kita tetap memerlukan kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita semua. Kita akan persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian yang berkata, aku percaya Tuhanku ajaib, Dia dahsyat di dalam memulihkan kita, dan Dia akan turun tangan memberkati kita. Amin. Tiada yang seperti Engkau. Amin Tuhan. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Amin Tuhan. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku.
hati kami penuh ucapan syukur. Karena kami memiliki Allah yang hebat. Di mana di dalam keadaan susah, di dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan senang, Engkau selalu siap mendampingi kami. Karena Engkau ada di dalam hati kami. Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Tetapi tangan-Mu selalu siap untuk mengangkat kami. Tetapi ampuni jikalau seringkali kami yang tidak mau diangkat. Kami merasa kami mampu, kami merasa kami bisa. Disitulah kami seringkali gagal. Tetapi pagi hari ini, jikalau kami boleh mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mau berbicara kepada kami, sehingga kehidupan kami ini boleh senantiasa kembali, dirajut kembali. Hubungan kami dengan Dikau yang lemah dikuatkan, yang kita ada dalam berbagai pertanyaan, Engkau menjawabnya. Bahkan di dalam segala kebimbangan, Engkaulah ketenangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin puji-pujian pagi hari ini. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, baik hamba-Mu yang bertutur kata, maupun kami semua yang ada dimanapun Engkau tempatkan, Engkau izinkan kami mendengar, melihat streaming ini. Engkau juga ada di tempat itu. Engkau juga memberkati kami. Engkau juga mengurapi kami seluruhnya. Sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Boleh menjadi iman dan kami lakukan. Diberi kemampuan dari Dikau. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kami kembalikan kepada Dikau yang layak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini kita berada, bersama istri saya menyapa, Shalom semuanya, selamat pagi, selamat berbahagia mendengarkan firman Tuhan. Beberapa hari lagi ke depan, hari Kamis 21, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Setelah sebulan lebih yang lalu, kita sudah memperingati hari kematian, kebangkitan Yesus. Di mana Yesus disalib, tetapi Dia bangkit. Dia mati untuk menanggung dosa kesalahan manusia. Tetapi manusia tidak mau menerimanya. Bahkan manusia menyalibkan Dia. Dia diutus oleh Bapa karena Bapa mengasihi kita semua. Tetapi kita melihat bagaimana. Seperti kita sudah tahu di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Bahwa Dia itu adalah firman. Dia adalah Allah sendiri. Firman yang menjadi manusia. Diam di antara kita. Dia datang diutus oleh Bapa di surga. Tetapi Dia datang untuk mencari miliknya. Tetapi miliknya itu menolaknya. Bahkan menyalibkannya. Tetapi apakah tugas sebagai utusan itu menjadi batal? Tidak. Dia tetap datang. Umatnya menolak. Umat miliknya menolak. Tetapi kepada siapapun yang mau menerima, maka diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Jadi jikalau saat ini kita bukan berasal dari umat bangsa Yahudi, tetapi kita boleh terhibur atau lebih baik kita baca saja ya. Tolong dibacakan Injil Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang pertama dan kedua terlebih dahulu. Pada mulanya adalah firman,
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus, Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. ya terima kasih, kita lanjut, kita lompat aja ayat 11 dan 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, Ya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. tidak menerimanya, ya, Tetapi semua orang yang menerimanya ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. percaya di dalam namanya. Terima kasih. Ini harapan bagi kita. Ya. Kemudian pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana, siapa yang disebut orang-orang miliknya yang ternyata menolak itu? Karena dia datang bukan bermaksud yang tidak baik. Dia datang mau menanggung hutang dosa dari orang miliknya, orang-orang bangsa miliknya ini. Sebab kita tahu upah dosa itu adalah maut yang sedang menuju kebinasaan. Di timing yang tepat dia datang. Saudara, jikalau hari ini kita mau berpikir secara logika, saya banyak utang di luar. Saya bakal diancam karena saya tidak mampu bayar. Bakal diancam masuk pengadilan, diancam masuk penjara. Kemudian ada seseorang datang. Ya, dari jauh tidak kenal dia datang. Dia bilang, saudara, saya siap untuk menanggung hutangmu. Saya siap untuk membayarkan hutangmu. Kemudian saya bilang, oh enggak mau. Itu enggak logis. Tetapi itulah yang terjadi. Lebih baik saya masuk penjara. Itu tidak logis. Ada yang mau menanggung, tetapi menolak. Nah, mari kita lihat bahwa disinilah Yesus diutus oleh Bapa dari surga, tempat yang jauh datang. Tetapi umat miliknya menolak. Tetapi kita bersyukur jikalau pagi hari ini masih ayatnya lanjut bahwa siapapun yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti walaupun saya saat ini mempunyai KTP Surabaya, Indonesia negaranya, tetapi sebagai anak-anak Allah, karena saya percaya di dalam namanya, saya mendapat kewarganegaraan ganda. Saya juga adalah kewarganegaraan surga. Itu jauh lebih bagus. Ya, sebab KTP di Indonesia, di bumi ini masih banyak ada timbul masalah. Hari ini saya sedang memegang KTP saya Surabaya. Jikalau saya ke Sidoarjo, saya kena PSBB mungkin. Tidak boleh masuk mungkin. Hari-hari ini begitu ketat. Ya, tadi pagi di Waru saya dengar katanya, waduh macetnya luar biasa. Ya itulah, tetapi kita harus ingat bahwa itulah kondisi di dunia ini. Maka kita jangan membesar-besarkan yang di dunia ini. Kita mempunyai KTP kerajaan Allah yang kekal, yang tidak tergoyahkan. Dimanapun kita berada saat ini, di pucuk dunia manapun, itulah mendapat lawatan, itulah mendapat kasih karunia. Dia datang untuk mau menanggung, walaupun menanggung dosa kesalahan manusia, yaitu kita, itu berarti dia harus mati. Segala dosa yang kita lakukan dipaku di atas tubuhnya, di atas kayu salib sampai mati. Hancur tubuhnya. Itu karena dia cinta. Dia mau melaksanakan tugasnya yang Allah percayakan kepada anak tunggalnya. Nah, kemudian mari kita akan periksa siapa sebetulnya yang menolak dia ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes pasal yang ke-7.
Kita akan tolong bacakan ayat yang kelima terlebih dahulu. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ya, terima kasih. Saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya atau kata lain menolak dia. Ya. Kemudian tolong tambahkan ayat yang ke-1 mungkin. Ya, 1 ya. Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Nah, orang-orang Yahudi ini bangsa, ini milik kepunyaannya. Menolak, mau membunuh. Saudara, di sini dikatakan saudara-saudaranya itu menolak. Siapa saudara-saudaranya ini? Saudara-saudaranya di sini mempunyai pengertian saudara kandung, sekandung. Ya, kita tahu anaknya Yusuf dan Maria bukan hanya Yesus saja, mesti ada. Nah, saudara sekandung. Tetapi saudara-saudaranya ini bisa juga bicara persoalan saudara seiman. Ya, di gereja kita ini seiman. Orang-orang yang pengikut Kristus, orang-orang Kristen, ini seiman. Walaupun bisa saja di gereja yang lain, mungkin juga di luar negeri. Ya, saudara seiman. Ya. Kemudian bisa saja saudara-saudara ini berarti tetangga. Kemudian bisa berarti teman dekat. Ini seperti saudara semua, teman dekat, bahkan sebangsa. Nah, ini bangsa Yahudi menolak Yesus. Saudara-saudaranya menolak. Ya, jadi di antara saudara-saudara ini ada saudara kandung dan sebangsanya. Menolak bahkan akan membunuhnya. Ya, mari kita akan melihat ya pelan-pelan ya. Nah, kita melihat sekarang dari yang menolak itu dari orang-orang sebangsanya. Kita akan melihat golongan yang pertama ini adalah orang-orang Yahudi. Mari tolong dibacakan Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 14 sampai dengan 16. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Mengajar ya, perhatikan. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ya, kita lompat aja ayat ke-27. Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Ya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Ya, terima kasih. Kita melihat ini. Waktu firman Tuhan seperti pagi hari disampaikan, heran orang. Loh, luar biasa. Tetapi karena saudara-saudara ini tahu Yesus ini dari mana, siapa orang ini. Loh, ini lagi. Ini kan tidak sekolah teologi ya, tidak sekolah tinggi. Kapan dia sekolah? Tiap hari main-main sama kita tahu rumahnya di mana, kita tahu mungkin tadi pagi habis main peta umpet sama-sama. Kita tahu, bapaknya tahu, ibunya tahu, kampungnya tahu, semua tahu. Tetapi saat dia menyampaikan firman Tuhan di bait Allah, di situ membuat orang kagum. Loh, kok bisa ya orang tidak sekolah? Kok bisa bicara tentang kerajaan Allah yang begitu jauh? Bicara tentang keselamatan. Bicara tentang Allah datang
mengutus anaknya untuk menanggung dosa kesalahan kita semua. Luar biasa. Tetapi, ada tetapinya. Saat melihat, jadi ada aja alasan orang dicari-cari mengabaikan firman Tuhan yang disampaikan. Kita harus hati-hati. Ya. Jangan terlalu kita melihat siapa yang khotbah hari ini. Oh ini lagi. Oh ini tidak sekolah. Oh tadi baru guyonan sama saya. Saudara, kita melihat itu tidak menguntungkan, merugikan kita sendiri. Karena yang disampaikan itu adalah firman Tuhan. Jadi di sini kita mempunyai pengertian. Bagaimana yang disampaikan oleh orang itu? Kita periksa, apakah itu firman Tuhan? Apakah si pembicara itu tanpa alasan membesar-besarkan dirinya? Apakah yang dibicarakan itu semata-mata persoalan dunia yang dibesar-besarkan, tetapi tidak bicara persoalan kita adalah anak-anak Allah. Kita mempunyai warga negara kerajaan sorga. Nah ini hati-hati, jangan itu tertutup oleh kita melihat, menilai secara fisik saja. Ya. Tetapi kita melihat di antara orang yang tidak percaya, tetapi ternyata ada yang percaya. Tambahkan ayat 31. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya. Ya? Dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan dia ini? Lompat ayat 41. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Nah, Tetapi yang lain berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. ya terima kasih. Ini kita lihat. Ini orang percaya. Tetapi percayanya masih harus tumbuh. Imannya itu masih harus tumbuh lagi. Tetapi tidak apa-apa. Di sini kita melihat bahwa mereka percaya tetapi masih banyak-banyak pertanyaan. Disitulah jikalau pagi hari ini di antara kita ada orang-orang yang sudah percaya. Tetapi masih kurang mengerti persoalan firman Tuhan itu. Banyak pertanyaan. Itu jangan membuat saudara berbalik menjadi tidak percaya. Tetapi kita akan lanjut. Kita melihat bagaimana semakin kita mendengarkan firman Tuhan, semakin kita cinta firman Tuhan, maka di situ nanti Allah sendiri akan menjelaskan. Seperti Yesus tadi, dia menjelaskan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Di situ orang bilang, loh luar biasa pengajaran. Ya, tetapi mereka kesandung karena masalah itu saudara-saudara yang dikenal. Nah, kita melihat sekarang, kalau itu yang disampaikan firman Tuhan oleh orang yang diutus, maka di situ kita harus hati-hati. Maka yang paling penting adalah apa yang disampaikan. Kalau itu firman Tuhan yang tertulis, kita harus bisa menerimanya. Ya, mari kita baca Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ketiga. Tolong bacakan ayat ke-34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Ya, Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. ini harus dipegang. Yang dibicarakan adalah firman Allah. Firman itu adalah pribadi Allah. Dia datang ke dunia ini. Ya, diam di antara kita. Pribadi Allah Tritunggal. Pribadi Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka kalau orang memang itu diutus, itulah pribadi Allah lengkap ada di dalam orang itu. Sehingga Roh Kudus itu akan menolong, ya, memberikan pengertian-pengertian lebih lanjut. Saudara jangan kira seperti saya mempersiapkan gini baca langsung bisa mengerti. Tidak.
Tetapi kita tahu bahwa kita ini diutus, tidak mengerti. Kita berdoa, kita tekun, baca lagi. Kita yakini bahwa kita sedang diutus, maka Roh Kudus akan menolong. Untuk Roh Kudus itu pribadi Allah yang tidak ada batasnya, akan menolong kita untuk bisa menjelaskan perkara-perkara yang surgawi itu. Ya, kalau kita melihat sekarang, bagaimana orang-orang sebangsanya ini, ya, ini menolak. Kita melihat karena mereka mempermasalahkan soal pendidikannya secara fisik. Memang, mungkin saya tidak tahu Yesus apakah sekolah SD, SMP saya tidak tahu, ya. Tetapi kita melihat di sini dari mana dia belajar. Tetapi kita melihat sebuah sosok bahwa orang ini justru berpendidikan tinggi. Berpendidikan tinggi di bawah asuhan guru besar Gamaliel. Dia seorang Yahudi, dia seorang Farisi, namanya Saulus dulu. Saat dia mengandalkan pendidikannya, dia mengandalkan latar belakangnya, ya, dia mengandalkan kebangsaannya, jabatannya dan seterusnya. Di situ justru dia gagal. Bukan kerajaan surga yang diberitakan, tetapi dia menjadi pembunuh. Dia mengejar-ngejar orang-orang yang percaya kepada pengikut Kristus. Tetapi saat dia bertemu dengan Yesus yang bangkit, di situ dia sadar. Walaupun dia berpendidikan tinggi, tetapi saat dia percaya, dia merasa harusnya dia dihukum sebagai pembunuh. Tetapi Tuhan datang, utus anaknya datang untuk menanggung. Maka saya bilang, alangkah bodohnya saya menolak. Saulus menerimanya. Dia percaya, dia menerimanya. Dia dibaptis, dia dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah. Ya. Nah, pagi hari ini mari kita akan melihat bagaimana dengan kita ini. Berapa kali kita baca firman Tuhan, berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan. Saat firman Tuhan menyatakan salah, apakah kita menerimanya? Apakah kita mesti mempermasalahkan? Siapa yang bicara? Jangan-jangan dia tahu urusan saya, makanya dari tadi bicara di atas mimbar kok ditujukan pada saya terus. Padahal bukan. Ya. Nah, kita melihat saat mereka menuntut soal pendidikannya, justru ini orang mempunyai pendidikan tinggi. Dia merendahkan diri saat percaya kepada Yesus. Maka disitulah dia memberikan kesaksiannya. Galatia pasal yang pertama. Tolong dibacakan ayat mulai ke-11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, Ya? bahwa Injil yang kuberitakan itu Ya? bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Nah, itu dia bukan menerima, padahal dia menerimanya, guru besarnya adalah Gamaliel tadi. Tapi itu bukan itu yang menjadi andalannya, ya. Terus? Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Nah, Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. ya, puji Tuhan. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku, Nah, saat tentang dia hidupku dahulu, saat dia mengandalkan ilmunya, pendidikannya, terus dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah ya, dan berusaha membinasakannya. ya, Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya dengan aku di Ya. antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. terus Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku
oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, Nah, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. ya, Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. ya, terima kasih. Ini kita melihat tadi dikatakan di dalam Injil Yohanes yang pertama, dia datang mencari umat kepunyaannya, milik kepunyaannya, tetapi menolak. Tetapi siapapun yang mau percaya, ini Rasul Paulus yang tadinya mengandalkan pendidikannya, latar belakangnya, dia gagal. Tetapi saat dia ketemu sama Yesus yang diutus datang, yang lain menolak, dia menerimanya, dia percaya, hidupnya diubah. Dialah yang diutus kemudian untuk mencari orang lain. Bangsanya juga menolak, dia mencari orang lain yang siapapun dikatakan di sini inilah adalah orang-orang bukan Yahudi, bangsa-bangsa lain, orang-orang Yunani. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya bukan orang Yahudi. Jikalau kita masing-masing di tempat mana saja mendengarkan ini, oh, kita mau percaya. Itulah kasih karunia dari Allah. Karena bangsanya menolak, maka kita mendapat kemurahan untuk boleh menerima. Mari kita akan berubah mindset kita. Siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Apa yang menjadi isi beritanya? Apakah cocok kita periksa sendiri? Sebab kalau dia diutus Allah, maka Roh Kudus yang menolong dia. Roh Kudus yang memampukan dia bicara perkara-perkara kerajaan surga. Supaya kehidupan kita yang mau percaya, kita beroleh kasih karunia. Ya, hutang-hutang dosa kita. Setiap kali firman ditaburkan, maka disitulah kita mau menerima. Kita rasakan firman setiap, walaupun itu teguran waktu, walaupun itu nasihat dan seterusnya. Itu adalah kemurahan Tuhan. Jikalau kita mau menerima, kita percaya, hidup kita diubahkan. Karena kita dikuduskan, hutang dosa itu ditanggung oleh Dia. Ya, terima kasih Tuhan untuk kemurahannya. Mari kita lanjutkan. Tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu menolong kita. Bagaimana ya? Tadi dikatakan kalau kita menerimanya, kita tahu pribadi Allah ini, firman ini, kita percaya kepada firman Tuhan. Maka disitulah kita melihat pribadi Allah sedang mau berkarya atas kehidupan kita. Sekarang di sini ada oknumnya Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus ini? Kita kembali ke Injil Yohanes pasal yang ke-7. Tolong dibacakan ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, Ya. seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Ya. dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Ya, terima kasih. Ini kita melihat Roh Kudus di sini adalah pribadi Allah juga. Saat kita percaya kepada pribadi Yesus yang adalah firman Tuhan ini, maka di situ kita ada rasa, hati ini bagaimana? Ada rasa haus, ada rasa begitu butuh sama firman Tuhan ini. Maka disitulah
Allah menawarkan, datang, diberi dengan cuma-cuma. Bahkan bukan hanya boleh mengerti firman Tuhan, rencana Allah, pribadi Allah semakin mengenal kita. Semakin hari pengenalan semakin meningkat. Bukan seperti yang tadi, saudara-saudara sendiri yang percaya tetapi masih terbatas. Kita mau dengar, kita mau percaya terus menerus. Kita ada rasa haus, ada rasa ingin tahu lebih lanjut. Maka disitulah Allah menjanjikan penolong, seorang penolong yang lain. Itulah Roh Kudus, pribadi Allah sendiri akan diam menolong kehidupan kita, memimpin kita masuk ke seluruh kebenaran Allah, sehingga kita semakin hari semakin haus, semakin rindu membaca, semakin rindu mendengarkan firman Tuhan. Kita diperbaharui, kita dikuduskan. Di situ pengenalan kita akan bertambah-tambah oleh pertolongan Roh Kudus. Ya, nah di situ kita berbahagia pagi hari ini jikalau kita menjadi percaya. Ya, jangan seperti saudara-saudara tadi, itu saudara-saudara sendiri menolak dengan berbagai alasan yang dicari-cari. Di situ tidak menguntungkan kita. Tetapi sekarang kita melihat dari saudara-saudaranya, bangsa Yahudi, saudara seiman dan seterusnya. Jikalau pagi hari ini tidak menerimanya, tetapi kita jangan putus asa. Ternyata ada orang Yahudi, saudara-saudaranya yang menerima. Kita tadi sudah baca, ya, ada yang menerima. Tetapi kita melihat sekarang, di antara saudara-saudaranya itu bukan hanya rakyat jelata. Di antaranya saudara-saudaranya itu juga ada para pejabat-pejabat gereja. Orang-orang Farisi, orang-orang pimpinan-pimpinan dari gereja. Apakah mereka menerimanya? Kalau sekarang ini menggambarkan sidang jemaat, ini menggambarkan para pimpinan di dalam gereja. Gembala, penatua, diaken, para pimpinan kelompok. Apakah semuanya menerima? Ya, ternyata mari kita akan periksa golongan yang kedua ini ya. Injil Yohanes pasal yang ke-7. Tolong dibacakan ayat yang ke-32. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Ya, ini kita melihat para pimpinan justru suruh menangkap. Ya, kita lompat ayat 45. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala, ya, dan orang-orang Farisi, ya, yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" ya, Jawab penjaga-penjaga itu, ya, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." ya. Luar biasa kita melihat sekarang. Justru saudara-saudaranya yang mempunyai jabatan tinggi di dalam gereja, di dalam organisasi gereja, dan seterusnya. Ini juga tidak menerima. Malah menyuruh penjaga tangkap. Kita ingat pada peringatan Paskah yang lalu. Pada waktu memperingati kematian Yesus. Saudara-saudaranya yang mempunyai jabatan tinggi sebagai imam-imam kepala Farisi. Pilatus sudah bilang tidak terdapat kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Mereka tetap teriak-teriak, salibkan dia, menolak, tidak percaya. Tetapi saat Yesus mati di atas kayu salib, kita sudah mendengarkan seorang tentara perwira
dari Romawi, kerajaan Romawi. Dia mengatakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Di sini kita melihat, jikalau bangsanya sendiri menolak, saudaranya sendiri menolak, penjaga ini justru disuruh tangkap. Dia percaya, dia kagum sama pemberitaan firman Tuhan. Dia kagum. Tetapi itu tidak menggoyahkan para pimpinan ini. Ya. Nah, kita melihat siapa pimpinan-pimpinan ini. Profil para pimpinan ini. Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala. Ini adalah tipe pimpinan-pimpinan gereja yang hanya memperhatikan, mementingkan penampilannya saja. Berdoa panjang-panjang di pinggir, di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Waduh, luar biasa rohaninya. Pendeta ini, pendeta itu. Tetapi kita melihat ternyata hatinya tidak percaya. Suruh tangkap. Penjaga bait suci suruh tangkap Yesus. Bagaimana ini? Kita di sini juga ada para pimpinan-pimpinan. Apakah selama ini dari awal tadi ada puji-pujian? Kita memuji dengan mulut tetapi hatinya jauh. Itulah pimpinan-pimpinan yang dipermasalahkan ini. Farisi, ahli-ahli Taurat. Kita melihat Injil Matius pasal ke-23. Ini adalah orang-orang yang ibadahnya hanya show saja. Tolong dibaca ayat 1 sampai 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Jadi pimpinan-pimpinan di gereja, ya. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yang diajarkan, jikalau itu memang sesuai dengan firman Tuhan, kita harus menuruti. Kita harus mentaati, kita percaya. Ya, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Nah, terus? Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Nah, ini tadi saya katakan teori saja. Show saja. Di atas mimbar bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis. Tetapi di bawah beda lagi. Di atas ini dikatakan, saudara, jangan suka emosi, apa macam-macam. Oh iya, memang di dalam Alkitab ada disebutkan, nggak boleh marah dan seterusnya. Ya, begitu turun, marah-marah dia. Firman yang diajarkan, kalau itu memang tertulis, ikuti. Tetapi ternyata orang para pimpinan ini tidak menjadi contoh. Omong doang. Tidak menjadi teladan melakukan firman Tuhan. Maka disitulah kita melihat. Inilah tipe pimpinan-pimpinan yang sebetulnya yang menolak. Ini adalah orang-orang yang lebih baik kita baca aja ya. Ayat ke-13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Hai kamu orang-orang munafik. Munafik, ya. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ya, kita lihat bagaimana ini. Alkitab menulis celaka orang ini. Why? Antara penampilan dan hatinya berbeda. Sepertinya dia adalah orang yang begitu rohani, percaya. Tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Yakobus mengatakan iman tanpa disertai perbuatan mati. Saya masih ingat pendeta almarhum pendeta Totais waktu itu mengatakan itu teori saja. Ya, tetapi kita diajar tadi kalau itu memang sesuai apa yang diajarkan firman Tuhan, kita tidak melihat orangnya, ya. Kita tetap taati. Tetapi kelakuannya tidak, sebab dikatakan di sini celaka orang model kayak gini, munafik, ya. 23 coba. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Ya. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Iya. Kita lihat ayat ke-25, perhatikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, Nah, terus? tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ya, terus? Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ini dalam dan luar beda. Hatinya dengan yang fisik berbeda. Ya, kita lanjut ayat ke-27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. 29 sampai 33. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Ya. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ya. Ini kelihatannya tulisannya ini kasar sekali ya. Hai ular beludak dan seterusnya. Kasar sekali. Tetapi tidak ada kata-kata yang cocok. Memang inilah firman Tuhan terang-terangan menyatakan inilah keadaan orang tersebut. Para pimpinan-pimpinan yang hanya memperhatikan penampilan saja, tetapi hatinya berbeda. Ya, tadi dikatakan yang di dalam dibersihkan dulu hatinya ini. Jangan yang luar aja yang diperhatikan, yang dibersihkan dalam. Sebab nanti saudara di rumah kalau membaca Injil Matius 12 ayat 34 sampai 37, di situ dikatakan dari hati ini keluar, ya,
lewat pikiran, lewat kata-kata dan seterusnya. Itu yang menajiskan orang. Ya, bukan yang masuk, tetapi yang keluar dari hati. Sebab hati ini firman Tuhan mengatakan tempat segala kejahatan. Maka kita harus hati-hati. Seperti Farisi ini, ibadahnya itu hanya kamuflase fisik saja. Tetapi hatinya penuh dengan kebusukan. Maka inilah tipe sebangsanya Yesus. Orang-orang Yahudi, orang-orang pimpinan-pimpinan Farisi, pimpinan-pimpinan. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka menolak Yesus. Bahkan tadi kita sudah baca, merintahkan penjaga untuk tangkap Yesus. Tetapi apakah para pimpinan-pimpinan ini semuanya memang demikian? Tidak. Di antara pimpinan yang tadi dikatakan celaka, munafik, ular biludak dan seterusnya. Di antara pimpinan itu ada orang yang ternyata berbeda. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana profil Rasul Paulus tadinya dari Saulus yang begitu mengandalkan ilmunya dan seterusnya. Tetapi saat bertemu Yesus berubah. Demikian juga seorang pimpinan yang lain. Mari kita kembali kepada Injil Yohanes pasal yang ke-7 tadi. Tolong dibaca ayat ke 50 sampai 52. Nikodemus, seorang dari mereka, Ya? yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ini juga seorang pimpinan umat Yahudi. Dia seorang Farisi. Ya. Tetapi dia percaya. Dia menyitir firman Tuhan, Taurat. Apa boleh orang ini ditangkap seenaknya sebelum diselidiki apa kesalahannya? Tetapi sekali lagi, orang-orang yang munafik tadi itu tidak peduli, tabrak terus saja. Karena memang hatinya tidak percaya. Siapa profil pimpinan yang percaya ini? Nikodemus. Tadi sudah dikatakan, pada satu malam dia ketemu sama Yesus. Nanti saudara membaca karena waktu ya. Saudara membaca di dalam Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 5. Di situ dikatakan pada waktu malam hari seorang datang, seorang pimpinan ya, dari umat Yahudi ini datang. Dia tanya kepada Yesus, bagaimana kalau di situ ada dialog, di situ Yesus mengatakan, jikalau seseorang walaupun dia ini sudah tua, dikatakan masih kamu ini sudah tua, tetapi jikalau kamu tidak dilahirkan lagi oleh air dan roh, kamu gak bisa melihat kerajaan surga. Jabatanmu, pendidikanmu tidak menjamin otomatis masuk kerajaan surga. Ini melihat aja tidak bisa. Apalagi mau masuk. Nah disitulah dia pertama tidak mengerti. Bagaimana orang sudah tua kayak saya masa disuruh lahir balik. Nah itulah akhirnya Yesus menjelaskan soal baptisan air ini. Dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan kembali oleh air dan roh ini. Nah kita melihat saat Yesus dibunuh di atas kayu salib, maka seseorang yang dipakai oleh Tuhan, Yusuf Arimatea, dia datang
minta. Nanti saudara di rumah baca ya, Injil Yohanes 19 ayat 38 sampai 40. Di situ Yusuf Arimatea minta kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus. Membuktikan Yesus benar-benar sudah mati. Tidak bisa turun sendiri. Kemudian datanglah Nikodemus ini. Dia membawa rempah-rempah dan yang mahal. Sebelum dikubur, mayat Yesus ini dikapani dengan kain lenan. Kemudian diberi rempah-rempah seperti adat istiadat mereka. Kemudian baru dikubur. Kita melihat, walaupun dia seorang pimpinan agama Yahudi, tetapi dia tidak seperti Farisi tadi yang dikatakan celaka, munafik. Dia betul-betul sudah lahir baru. Saat bertemu Yesus bicara persoalan baptisan air. Kalau saudara membaca di dalam suratan 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21, di situ dikatakan baptisan itu bukan mandi untuk bolot-bolot ini hilang, bukan. Untuk membersihkan hati, memohonkan hati nurani yang baru, hati nurani yang baik. Sebab dengan hati manusia yang penuh dengan kejahatan ini, penuh dengan kemunafikan seperti pimpinan-pimpinan Farisi tadi, itu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Tetapi pimpinan yang satu ini Nikodemus, dia percaya, maka dia mau dibaptis. Dia mau hatinya ini diubah menjadi baru. Setiap kali firman Tuhan diberitakan, maka disitulah hatinya diperbaharui. Memohonkan hati nurani yang baik, kata Rasul Petrus. Sebab tadi saya sudah katakan di dalam Injil Matius pasal ke-12. Dari dalam hati inilah keluar lewat pikiran, diekspresikan lewat kata-kata, lewat tingkah laku. Supaya ini sinkron. Kalau kita sedang bicara, maka ini pembicaraan cocok sama hatinya. Bukan seperti Farisi yang munafik ini. Ngomong muluk-muluk, dipoles dengan kata-kata yang luar biasa indahnya. Hatinya berbeda. Seperti tadi dikatakan kubur yang dilabur luarnya putih. Waduh, suci orang ini, hebat ini pimpinan ini. Tetapi di dalam kubur itu tulang belulang. Gelas tadi diperumpamakan. Luarnya, dalamnya yang dibersihkan dulu. Jangan luarnya aja. Inilah tipe pimpinan yang mau hatinya diperbaharui terus menerus. Sehingga dia dimanapun Yesus ada, sampai Yesus disalib. Di situ dia juga hadir. Di situ dia juga beli sendiri rempah-rempah yang mahal untuk mau dibaptis. Mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus nantinya. Di dalam baptisan itu. Hidupnya diperbaharui, dimulai dari dalam hati. Ya, maka kita melihat sekarang di dalam ayat yang terakhir, mari kita sama-sama memeriksa suratan Roma pasal yang ke-10. Tolong dibacakan ayat yang ke-9 sampai ke-13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, mulut ya, perhatikan, bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dan percaya dalam hatimu. Nah, ini ngomong Yesus itu Tuhan. Cocok enggak sama hatinya? Percaya enggak hatinya? Ya, ulangi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu Ya, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ya. maka kamu akan diselamatkan. Terus, Karena dengan hati orang percaya Hati, dan dibenarkan, ya, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia Ya. tidak akan dipermalukan. Terus, Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi nah, dan orang Yunani. iya, tidak ada perbedaan. Ini kalau Yahudi saudaranya sendiri menolak. Hari ini kita sebagai bangsa kafir tidak perlu berputus asa, tetapi kita bersyukur. Ya, terus. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Ya, terima kasih. Ini luar biasa. Di sini kita melihat bagaimana ya, jemaat, rakyat biasa, bangsa Yahudi, ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak dicari-cari alasannya. Wah, dari pendidikannya, dari kita kenal profilnya sehari-hari. Dia kan saudara kita, tetangga kita, segereja, seiman. Tetapi mengabaikan apa yang diberitakan. Ini memberikan pengertian yang baru bagi kita semua. Ya, bahwa dia datang kepada umat miliknya, tetapi miliknya menolak. Pagi hari ini kita sudah mendengarkan. Miliknya mulai dari rakyat biasa, orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi. Menolak. Tetapi mereka ada yang menerima. Sampai kepada para pimpinan-pimpinan. Ternyata banyak pimpinan-pimpinan yang munafik. Antara hati dengan penampilan fisiknya, mulutnya, tingkah lakunya berbeda. Tetapi Tuhan datang malam hari ini, pagi hari ini. Dia melawat kita semua. Kalau bangsa miliknya itu menolak, maka dia utusan yang lain. Rasul Paulus datang kepada bangsa Yunani. Bahkan masih banyak lagi hamba-hamba Tuhan. Sampai pagi hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Jikalau kita percaya, jikalau kita mengaminkan firman itu, kita mau dikuduskan hati ini, maka hidup kita akan diperbaharui. Dari dalam terlebih dahulu, diekspresikan yang keluar. Lewat pembicaraan, cara berpikir dan seterusnya. Diperbaharui hari demi hari. Kita menjadi ciptaan baru. Ya, karena apa? Dari yang diucapkan itu sama dengan yang ada di dalam hatinya. Ya, mari kita akan periksa di mana sikap kita, di mana kondisi kita pagi hari ini. Ya, kita akan melihat apakah kita juga menolak, apakah kita juga menjadi orang yang tidak konsisten, ya, antara kata dan hati berbeda. Kalau kita sudah mengenal pribadi Yesus, pengenalan kita seharusnya ditingkatkan terus. Seperti awal tadi, mereka, loh, Mesias tidak datang dari ini, dari itu. Tingkatkan, bertumbuhkan iman kita. Lebih cinta firman Tuhan. Haus, Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Bahkan Tuhan mau tinggal di dalam hati kita untuk mengajar, membawa kita masuk ke seluruh kebenaran supaya kita semakin hari semakin mengerti firman Tuhan, semakin hari semakin teguh berpegang kepada pengakuan kita siapa Yesus itu. Dari hati sampai kepada mulut
kita diselamatkan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Mari kita sebelum berdoa, kita akan menyanyikan sebuah lagu dari Psalm 32, Dialah Tuhan. Kita nyanyi mulai dari chordnya dulu ya. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Bait yang pertama, Dialah pencipta manusia menurut teladan Allah, bahkan pencipta hidup nikah sempurna. Tetapi manusia jatuh sebab kebenaran dirinya terhilang dalam jurang kebinasaan. Bait yang kedua, Dia merendahkan dirinya dan rela menanggung dosa, bahkan menahan sengsara bagi kita. Dengan segenap penyerahan Yesus mati di juta untuk angkat kita setara dengan Dia. Kur yang mau berdiri silahkan. Yang Tuhan, yang tidak juga tidak ada masalah. Kita angkat tangan, kita memuji Dia. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Akui dari dalam hati, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dialah Tuhan. Nyanyikan dengan mulut dari hati yang percaya. Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Bait yang ketiga, layaklah Dia menerima segala hormat dan puji. Dialah anak domba sempurna,
segala yang di atas bahkan yang di bawah bumi akan menyembah Dia selama-lamanya. Katakan, Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Amin. Amin. Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari mati, sebab Dia Tuhan. Setiap mulut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dalam tempo yang lebih lambat, kita siap untuk berdoa. Dialah Tuhan. Sementara saudara Samuel berdoa bersyukur, Dia tak bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat sabda-Mu yang sudah diberitakan kepada kami. Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau tahu isi hati kami. Apakah kami adalah orang-orang yang menolak Engkau di dalam hidup kami? Apakah kami adalah orang-orang yang menerima Engkau dengan tulus hati? Engkau melihat isi hati kami Tuhan. Sebab kami tidak bisa lari dari Engkau. Sebab semua terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Selidikilah hati kami Tuhan. Lihatlah hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami pada pagi hari ini, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarkan kami menerima firman-Mu Tuhan. Sebab orang yang menerima firman-Mu mengaku di dalam mulut dan percaya di dalam hati. Bahkan ketika kami berseru kepada Engkau bahwa Engkau adalah Tuhan, maka kami akan diselamatkan. Siapapun yang berseru kepada Engkau Tuhan, ketika dia percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan juru selamat mereka, maka dia akan diselamatkan. Maka kami semua akan diselamatkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu yang selalu berbicara di dalam hati kami Tuhan, yang menemani hari-hari kami dalam pengiringan kami bersama Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi posisi kami di dalam kepercayaan Tuhan, apapun jabatan kami Tuhan, pemimpin di dalam apapun kami di dalam pekerjaan kami, Engkau yang paling tahu isi hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarkan firman-Mu kami terima dengan lemah lembut. Biarkan kami mendengarkannya dengan baik, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan karena kami dilihat orang supaya kami dipuji orang lain, tetapi Engkau melihat hati kami. Biarkan kami hidup apa adanya Tuhan. Satu hati, satu suara di dalam hati kami. Kami boleh hidup memiliki integritas di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati berikan kesehatan, kekuatan. Berkati dalam kepercayaan-kepercayaan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memakai lebih lagi.
menjadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, menyembuhkan mereka yang sakit, menghibur mereka yang berduka, menguatkan mereka yang lemah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya bahwa firman-Mu yang lebih jauh yang bisa melakukan semuanya itu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertampil pada layar Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang tergerak berpartisipasi dalam gerakan peduli kasih gereja kita dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 8221 166 221 atas nama Endang Sri Wardani atau Inge Tenggara. Gerakan ini akan berbagi kasih kepada anggota jemaat gereja kita yang kurang mampu dan terkena dampak COVID-19. Yang ketiga, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, silakan menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja di nomor 0821 3995 2002. Silakan mengirimkan nama Bapak Ibu Saudara melalui WA ke nomor ini untuk mendapatkan informasi, pengumuman, dan pelayanan jemaat lainnya. Permohonan doa dan ucapan syukur dapat dikirimkan ke nomor yang tertampil pada layar Bapak Ibu Saudara. Ralat untuk jadwal ibadah, ada ibadah kenaikan memperingati Tuhan Yesus, memperingati kenaikan Tuhan Yesus, yaitu pada hari Kamis 21 Mei pada pukul 30 atau setengah 9. Sedangkan untuk ibadah pendalaman Alkitab hari Jumat ditiadakan. Demikian pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang melayani. Ya, mari saudara sekalian, untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita kembali akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pagi hari ini masih boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang berkarya lebih lanjut di tempat di mana kami berada, agar semakin hari kami umat-Mu boleh semakin teguh di dalam pengakuan kami kepada pribadi-Mu. Tuhan, bahkan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain yang belum mengenal Dikau. Karena masih banyak orang yang belum mengenal Dikau, Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa di tempat ini, pakai hamba-hamba-Mu sejauh mana mereka sudah diberkati oleh firman-Mu, untuk boleh menjadi berkat bagi yang lain juga. Demikian juga kami berdoa untuk acara-acara ibadah sepanjang minggu ini. Kiranya Engkau juga tetap memberkati, memakai para hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Dikau berbicara lewat hamba-hamba-Mu ini, sehingga saat mereka membuka mulut, firman-Mu yang diberitakan. Hanya firman-Mu itulah kebenaran yang bisa melepaskan umat-Mu dari budak dosa. Tuhan, terima kasih. Demikian juga segala aktivitas di gereja ini kita melihat sudah mendengar tadi ada pembagian pelayanan, mengasihi sesama yang di dalam kebutuhannya. Engkau juga menggerakkan hamba-hamba-Mu yang sudah diberkati oleh Dikau, agar mereka suka menabur berkat yang sudah Dikau percayakan untuk menolong sesama saudara yang membutuhkan, yang mendapat dampak daripada keadaan saat ini. Tuhan, agar mereka
semua boleh merasakan, boleh memperbanyak ucapan syukur kepada Dikau Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Engkau datang mencari untuk menyelamatkan kami semua. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa. Mungkin di antara sidang jemaat, walaupun tidak disebutkan nama-namanya, mungkin mereka ada yang sakit. Mungkin mereka ada yang dalam kondisi bimbang. Mungkin mereka ada dalam berbagai-bagai ketakutan karena kondisi-kondisi hari-hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Segala sesuatu terjadi seizin Engkau. Tetapi jikalau ada dosa, kesalahan, kekurangan kami, Engkau mau mengingatkan lewat sakit, lewat berbagai tekanan-tekanan hidup, lewat berbagai kondisi yang menakutkan ini. Tuhan, kami percaya karena Engkau ada di dalam hati kami. Engkau datang untuk mengampuni kami. Ampuni Tuhan segala kesalahan, dosa kesalahan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang mengingatkan kami. Roh Kudus mengingatkan segala kekurangan kami. Sehingga jikalau kehidupan ini sudah diperdamaikan kembali dengan Dikau, tidak sulit bagi Dikau untuk menjamah kehidupan kami. Sehingga umat-Mu dimanapun berada, beroleh kekuatan untuk boleh beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ada yang berbagai kesusahan, kesulitan. Engkau juga tetap menolong mereka. Engkau ada. Jikalau mereka berseru, Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menolong mereka. Yang susah Engkau hiburkan. Yang di dalam kebimbangan Engkau kuatkan Tuhan. Ingatkan Roh Kudus tentang firman-Mu sehingga mereka boleh kembali kepada Dikau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga tetap berdoa untuk negara bangsa yang hari-hari ini sedang menghadapi ujian-ujian yang begitu berat. Tuhan, Engkau tolong Bapak Presiden sampai kepada seluruh kabinet, bahkan seluruh jajaran pemerintahan sampai kepada yang di bawah. Semuanya Tuhan boleh dengan sehati, dengan sebeban untuk memikirkan kepentingan rakyat ini. Sehingga lewat pelayanan-pelayanan mereka, rakyat ini boleh ditenangkan Tuhan, boleh mendapat kesejahteraan di dalam berbagai kesulitan-kesulitan. Terima kasih. Tak lupa kami juga berdoa untuk kru yang mendukung senantiasa pelayanan streaming ini Tuhan. Engkau tahu betapa mereka meninggalkan rumah, betapa mereka mengorbankan segalanya hanya untuk datang, untuk bisa firman-Mu disiarkan sehingga lebih banyak orang-orang yang boleh mendengarkan. Engkau memberkati setiap orang-orang, para kru ini Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan ini. Lindungi mereka dari segala ancaman kejahatan penguasa udara. Berikan kekuatan baru, berikan hikmat-Mu, berikan ketekunan, berikan kesabaran untuk melayani agar seluruh umat-Mu boleh mendengarkan firman, boleh menjangkau semuanya. Terima kasih. Sebentar kami satu dengan yang lain akan berpisah. Masing-masing akan beraktivitas sendiri. Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Biarlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Disertakan dengan berbagai-bagai berkat-berkat yang sifatnya jasmani. Engkau menyertai kami semua, dimanapun kami berada, memberi perlindungan, pengayoman, bahkan ketenangan dimanapun kami berada, sampai kami boleh tetap beriman kepada Dikau, percaya kepada Dikau, sampai Dikau datang kembali menjemput kami semua menjadi kehidupan anak-anak-Mu ini, menjadi kehidupan yang disatukan, menjadi mempelai wanita-Mu yang berbahagia selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya.